Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa kembali dengan saya Dani Pramono, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Sleman. Instansi saya dari SD Negeri Pandan Puro 2. Kali ini saya bersama beliau Ibu Warsiti MPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Pandan Puro 2. Apa kabar Ibu? Baik Pak, Hari sehat. Alhamdulillah. Mohon izin untuk melakukan wawancara, ingin belajar banyak dari Bu Warsiti terkait pengalaman dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan di SD Negeri Pandan Puro 2. Silakan Pak, mudah-mudahan bisa saling belajar. Izinkan saya untuk bertanya. Pertanyaan yang pertama yaitu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih Mas untuk pertanyaannya. Dalam sebuah institusi kelembagaan di sekolah pasti banyak sekali masalah, dan masalah-masalah itu harus ada keputusan untuk penyelesaiannya, dan tentu saja ini bukan hal yang mudah untuk membuat keputusan. Ada banyak hal yang perlu diidentifikasi terlebih dahulu sebelum kita mengambil keputusan. Ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan, antara lain ada tentang benar salahnya, tentang kasus atau kejadian itu. Kemudian kita juga akan mempertimbangkan juga masalah yang terkait dengan sudut pandang orang lain seperti apa. Kemudian kita akan mengidentifikasi masalah-masalah itu dengan memproses ke siapa yang terlibat di masalah itu. Setelah itu baru kita mungkin baru bisa menemukan solusinya. Untuk pertanyaan yang selanjutnya Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau misalnya kita harus mengambil keputusan yang membuat dilema, ya, kok ini menurut ini seperti ini kok ya benar, menurut seperti ini kok ya benar. Nah itu pasti akan mengalami kebingungan. Benar kabeh, kita harus pilih yang mana, yang milih kepilih. Nah ini apa yang menjadi pertimbangan agar kita bisa memberikan keputusan yang paling tepat. Saya rasa itu adalah nanti kita dasarnya adalah yang paling banyak membuat keuntungan bagi banyak orang. Terima kasih Bu. Lalu selanjutnya Ibu, pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus yang ada dilema etika tersebut? Terima kasih. Ini kalau ada prosedurnya atau langkah-langkahnya, tadi barangkali yang pertama itu kita mengidentifikasi masalah sampai sejelas-jelasnya. Dan ini masalah ini apa tahu? Terus penyebabnya kita cari seperti ini, yang identifikasi, kita mengumpulkan fakta-fakta. Oh jadi ini masalahnya apa? Nah kalau sudah teridentifikasi, kita berusaha mencari akar masalahnya apa, terus siapa saja yang terlibat dalam masalah itu, kok terlibat di masalah itu, penyebabnya apa. Nah itu setelah itu teridentifikasi, akar masalahnya sudah teridentifikasi, nanti baru kita cari solusinya. Oh ini solusinya kayak ini, kita sendiri ada pendapat solusinya ini. Tapi kalau sudah kita punya solusi, kita tanyakan ke teman-teman sebagai bahan pertimbangan. Kan punya teman-teman itu punya sudut pandang yang berbeda-beda dengan kita. Nah itu bagaimana sudut pandangnya, nah kita nanti pilih yang sudut pandangnya barangkali juga bertentangan dengan pendapat kita. Tapi kalau saya sendiri pasti akan memilih sudut pandang yang terbaik, meskipun itu bukan pendapat saya. Luar biasa sekali Bu. Lalu selanjutnya Ibu, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika?
Ya, karena etika itu terkait dengan benar salah. Jadi kalau benar salah itu seperti ada aturan. Kalau kita ada aturan yang jelas, itu memudahkan bagi kita, sangat memudahkan kita untuk mengambil keputusan. Karena kita tinggal mencocokkan ini menyimpang dari aturan atau tidak. Kalau menyimpang ya nggak usah diambil, tapi kalau kita cari yang sesuai dengan aturan-aturan itu. Selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Ya, tantangan-tantangan itu saya rasa sangat banyak. Untuk tantangannya itu adalah kita berpendapat seperti ini, kok teman-teman tidak mendukung. Padahal mungkin kadang-kadang itu juga ada rasa egois. Kalau kok sebenarnya pendapat saya itu kok jadi pendapat teman itu lebih bagus, tapi kadang kita malu mengakui. Itu kadang tantangan itu kan berasal dari diri sendiri, kadang juga berasal dari luar. Ada juga yang sifat-sifat seseorang yang ingin tampil beda, jadi tidak mendukung patung mereka saja, seperti itu. Terima kasih. Lalu pertanyaan selanjutnya, selama ini apakah Ibu memiliki sebuah tata krama atau jadwal tertentu dalam sebuah menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan selama ini? Terima kasih. Kalau ini untuk penjadwalan itu tidak ada untuk menyelesaikan kasus-kasus. Kita insidental sebisa mungkin. Kalau ada masalah, apalagi yang urgent, cepat, kita harus mengambil keputusan dengan cepat apapun risikonya. Kalau ada cepat ya kita cepat, ketika itu juga harus ambil keputusan. Tapi kalau misalnya masalah itu kok perlu pertimbangan yang banyak, ya kita harus mengumpulkan pendapat-pendapat dari orang lain, dan itu pasti memakan waktu. Luar biasa, Mbak Siti, bijak sekali Ibu. Lalu selanjutnya Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang terjadi? Ini juga yang sering kita alami dan terkait dengan benar salah. Kadang itu benar itu menurut saya benar, tapi untuk orang lain tidak benar. Jadi tergantung pada sudut pandangnya apa. Nah, itu yang mempermudah bagi saya itu kalau itu tadi untuk mengambil keputusan itu tadi, kalau ada aturan yang jelas. Aturan yang jelas itu. Jadi kalau bisa ya apa-apa itu diatur ya, supaya gampang, derek awak dhewe nyocoke karo aturane ya. Baik, Bu. Pertanyaan terakhir nih. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran yang Ibu dapatkan, Ibu petik dari pengalaman, kira-kira pengalaman Ibu mengambil keputusan dalam dilema etika ini apa ya? Jadi kita untuk mengambil keputusan itu jangan berusaha busuk, hati-hati, perlu banyak pertimbangan, terutama pertimbangan yang tentang dari sudut pandang etika tadi, benar salah tadi, yang sesuai koridor atau aturan, ini sesuai aturan atau tidak. Dan juga selain itu juga mempertimbangkan keberlangsungan kekeluargaan di sebuah lembaga itu, ya tidak saling menyakiti, jadi tetap memperdulikan saling melindungi. Keputusan itu tidak membuat sakit hati, tapi juga harus cepat. Ketika harus cepat, ya cepat ambil keputusan apapun yang terjadi, dan tetap berani mengambil keputusan. Terima kasih banyak Ibu atas pengalaman yang telah disampaikan, kebijaksanaannya. Semoga nanti bisa saya terapkan dalam diri saya dan juga di sekolah, dengan siswa dan dengan bapak guru yang lain, bermanfaat bagi saya di masa depan atas segala yang telah diberikan Ibu, pengalaman yang begitu berharga ini.
Terima kasih banyak buat Siti. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agus. Apa kabar? Baik. Baik, kembali lagi bersama saya Dani Pramono, TGP Angkatan 9 Kabupaten Sleman. Hari ini saya berjumpa dengan beliau yang terhormat Pak Agus selaku Kepala Sekolah SD Negeri Kaliurang 1 yang sudah berpengalaman puluhan tahun memimpin di SD Negeri Kaliurang 1. Apa kabar Pak Agus hari ini? Baik, sehat. Ini alhamdulillah cuaca sudah baik. Jadi Pak Agus mohon izin ingin melakukan wawancara, ingin menimba ilmu dari Pak Agus selama ini terkait dengan pengambilan keputusan yang ada di sekolah SD Negeri Kaliurang 1. Izin bertanya, pertanyaan yang pertama Pak Agus, bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dilema etika itu adalah keputusan yang saling benar ya Pak, benar semua gitu. Benar semua antara satu dengan yang lain gitu. Ya, jadi kalau keputusan itu saling benar semua gitu, benar semua berarti harus kita prioritaskan yang lebih utama gitu, lebih utama gitu. Mana yang utama dan yang paling anda benar itu kan, kalau benar itu masih ada yang benernya nilainya, sedangkan benernya nilainya akan lebih tinggi, itu yang nanti yang akan kita pakai adalah nilai benar yang paling mendukung untuk keputusan skala prioritas seperti itu. Lalu pertanyaan kedua nih Iya, Pak Agus. ya. Selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jadi keputusan itu memang ada satu benar, satu juga benar gitu, satu benar tadi. Kalau kita contohkan misalnya gini, dia harus mengajar gitu. Mengajar itu kan memang harus keputusan yang benar. Kemudian dia di sisi lain dia mempunyai tanggung jawab sosial terhadap keluarga juga. Padahal di situ juga untuk kepentingan keluarga. Maka yang harus kita utamakan, karena kita itu posisinya bekerja untuk pemerintah ya, yang kita nomor satu kan tetap yang pemerintah dulu gitu. Walaupun semuanya benar gitu, benar gitu. Kalau yang keluarga kan nanti dilakukan setelah bekerja tetap bisa ya. Kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam mengambil keputusan? Jadi kalau kita mengambil keputusan itu harus sudah melalui musyawarah dulu. Apa yang sering saya lakukan sebelum kita mengambil keputusan itu, langkahnya kita harus berdiskusi dengan tim dulu. Diskusi apa yang akan kita teruskan nanti. Setelah ada kesepakatan dari tim, misalnya berdua atau bertiga, berlima, baru kita keluarkan di forum sekolah. Kalau sekolah sudah setuju, ya kita musyawarahkan lagi ke tim selanjutnya, yaitu bersama dengan komite. Setelah ada kesepakatan, kita minta pertimbangan dengan sekolah, dengan komite, baru seorang kepala sekolah baru bisa memutuskan. Jadi jangan sampai kepala sekolah itu memutuskan pikirannya sendiri, langsung kita putuskan Pertanyaan selanjutnya Pak Agus, yang keempat, yaitu hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling
efektif yaitu yang tadi saya sampaikan. Jadi apa yang sudah menjadi kesepakatan kita, kesepakatan kita itu langsung kita putuskan. Sehingga keputusan itu menjadi acuan bagi stakeholder yang sekolah, sudah sekolah. Berdasarkan sekolah itu, semua stakeholder itu menganut aturan yang sudah diputuskan, karena itu sudah menjadi kesepakatan kita bersama. Baik, Pak, lanjut ke pertanyaan yang kelima. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ada tantangan tersendiri mungkin, Pak? Jadi tantangannya tidak terlalu, kalau di etika itu tidak terlalu signifikan ya, karena sudah melalui keputusan tadi, sudah melakukan bersama. Tantangannya hampir tidak nampak, tapi hanya kendala-kendalanya ya mungkin hanya satu dua nih, tidak tepat sesuai itu memang. Baik, selanjutnya yaitu apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak jalankan? Jadi untuk menyelesaikan kasus atau masalah itu kita harus melihat masalahnya itu apakah bisa langsung kita teruskan atau tidak. Kalau sekiranya itu tidak terlalu berat, bisa kita putuskan, harus segera kita atasi, supaya tidak berlarut-larut. Tapi kalau nanti membutuhkan keputusan kepala sekolah yang harus valid, harus valid, kita harus menunggu. Untuk pertanyaan selanjutnya, Pak Gus, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Jadi yang mempermudah saya dalam menangani kasus-kasus ini yaitu semua Bapak Ibu guru sebagian besar memberikan masukan-masukan. Jadi kalau kita ada masalah yang melibatkan Bapak Ibu guru, kita langsung koordinasikan. Baik, Pak Agus, pertanyaan terakhir. Yeah. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Pak Agus petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan selama dilema etika ini? Jadi pengalaman saya yang tadi sudah kami sampaikan, jadi sebelum kita memutuskan sesuatu harus kita pikirkan apa yang nanti akan kita laksanakan, untung ruginya untuk sekolah ini, karena keputusan itu merupakan hal yang harus kita laksanakan. Kalau kita memutuskan nanti tidak bisa dilaksanakan, apalah arti daripada keputusan. Kita harus keputusan harus betul-betul kita prediksi keputusan itu bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Baik, Pak Gus, pertanyaan sudah selesai. Banyak sekali hal yang bisa saya pelajari dari Pak Gus dalam mengambil keputusan saat ada dilema etika di sekolah. Semoga apa yang saya dapat dari Pak Gus bisa saya terapkan dalam lingkungan sekolah saya nanti di masa depan, dan tentu saja sangat berguna bagi saya, Pak. Terima kasih atas waktunya. Matur nuwun, Pak Gus. Sama-sama. Berikut adalah analisis dan refleksi dari hasil wawancara pengambilan keputusan kepada kepala sekolah, yaitu yang pertama, untuk mengidentifikasi kasus yang terjadi, harus meng-cross-check dari berbagai sumber seperti guru, murid, orang tua, dan lainnya agar mendapatkan data yang akurat sehingga dapat mengkategorikan dilema etika atau bujukan moral. Dari data yang diperoleh, dapat dijadikan dasar dalam langkah pengambilan keputusan. Yang kedua, jika terdapat dilema etika dalam suatu kasus, kita harus tetap tenang, berpikir jernih.
menimbang-nimbang dahulu dari sudut pandang yang berbeda-beda, lalu membuat skala prioritas berdasarkan nilai-nilai kebajikan, bertanggung jawab, dan berpihak kepada murid. Yang ketiga, prosedur yang harus dilakukan dalam pengambilan keputusan yaitu melakukan cross-check data dari berbagai narasumber dan menerapkan 4 dilema etika, 3 dasar pengambilan keputusan, dan 9 tahapan dan pengujian keputusan, tentunya dengan bermusyawarah dan melibatkan pihak yang bersangkutan. 4. Hal-hal yang dianggap efektif yaitu bermusyawarah dan melibatkan pihak yang terkait agar keputusan yang didapat dapat dipertanggungjawabkan bersama. Yang kelima, dalam pengambilan keputusan pasti ada tantangan yang muncul seperti pendapat dan kepentingan yang berbeda. Akan tetapi, dengan menerapkan 4 dilema etika, 3 dasar pengambilan keputusan, dan 9 tahapan dan pengujian keputusan diharapkan dapat menghasilkan keputusan yang terbaik. Refleksi yang keenam yaitu waktu pengambilan keputusan dapat dilakukan secara insidental dengan cepat apabila memang bisa dan harus segera diputuskan. Akan tetapi, jika berkaitan dengan kepentingan banyak pihak, sebisa mungkin diadakan musyawarah terlebih dahulu. Nomor 7. Mengambil sebuah keputusan dapat lebih mudah jika melibatkan orang lain seperti guru maupun orang lain yang memiliki kepentingan, sehingga setiap orang memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan keputusan yang telah disepakati bersama. Nomor 8, yaitu sebelum mengambil keputusan, tidak boleh gegabah dan sepihak. Kita dapat menerapkan 4 dilema etika, 3 dasar pengambilan keputusan, dan 9 tahapan dan pengujian keputusan. Sebagai pemimpin pembelajaran, kita bisa melibatkan guru dalam mengambil sebuah keputusan dengan bermusyawarah. Keputusan yang diambil haruslah yang paling menguntungkan berdasarkan tanggung jawab, nilai-nilai kebajikan, dan berpihak kepada murid.